Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami warahmatullahi akan wabarakatuh. mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang telah disusun oleh saya sendiri, Yowilda Triandrian, 0383. Saya Lailia Caturmarga Putri, 0372. Saya Adia Rusdianari, 2192039. Saya Fania Luvia Aska 0368. Kami akan mempresentasikan tentang makalah analisis pengaruh pelayanan, harga, dan kualitas produk pada bisnis Arini Snow. Untuk bab 1 pendahuluan akan dipresentasikan oleh teman saya. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Dalam dunia bisnis, kepuasan konsumen merupakan faktor yang sangat penting untuk diperhatikan. Kepuasan konsumen dapat diukur melalui 3 faktor utama, yaitu pelayanan, harga, dan kualitas produk. Analisis data kepuasan konsumen terhadap 3 faktor tersebut akan memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu bisnis dalam memberikan pelayanan, menentukan harga yang sesuai, dan menyediakan produk yang berkualitas. Kepuasan konsumen yang tinggi akan meningkatkan loyalitas konsumen terhadap suatu perusahaan sehingga dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, analisis data kepuasan konsumen sangat penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan, harga, dan kualitas produk yang diterima. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan, harga, kualitas produk, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini akan memberikan informasi yang berguna bagi perusahaan untuk meningkatkan pelayanan, menentukan harga yang sesuai, dan meningkatkan kualitas produk. Untuk rumusan masalahnya, seberapa besar tingkat kepuasan terhadap pelayanan, harga, dan kualitas produk. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Selanjutnya, tujuannya dan manfaat. 1. Mengetahui tingkat kepuasan konsumen terhadap pelayanan, harga, dan kualitas produk. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Yang ketiga, membantu bisnis dalam meningkatkan pelayanan, menentukan harga, dan meningkatkan kualitas produk. Memasuki bab yang kedua, yaitu pembahasan. Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat 3 variabel bebas, yaitu kualitas pelayanan atau X1, harga, X2, kualitas produk sebagai X3, terhadap kepuasan konsumen yaitu Y, pada para customer unit case now, dengan hasilnya sebagai berikut. Berdasar uji T dan uji F. Kita dapat mendapatkan hasil uji T dan uji F dari SPSS dengan langkah-langkah berikut, yaitu analyze, regression, linear. Setelah itu kita masukkan ke variabel Y, yaitu total kepuasan ke dependent. Setelah itu X1, X2, serta S3 kita masukkan ke variabel independent. Setelah itu kita klik statistik dan memilih beberapa option, ada estimates, confidence intervals, level 95, model fit, dan lain-lain sebagai berikut. Lalu kita masuk ke plots biasa di Normalytics. Setelah itu di save, yaitu unstandardized. Untuk uji F-nya kita bisa melihat dari tabel ANOVA. Nilai signifikasi diperoleh 0,00, yaitu kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independennya berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, atau kualifikasi pelayanan, harga, dan kualitas produk berpengaruh untuk kepuasan pelanggan. Untuk uji T, kita dapat melihat tabel koefisien, yaitu dari tabel hasil uji T di atas dapat disimpulkan bahwa signifikasi konstan sebesar 0,429, yaitu kurang dari 0,05. Maka belum signifikan. Signifikasi X1, yaitu pelayanan, sebesar 0,018, kurang dari 0,5. Maka H0 ditolak. Maka disimpulkan pelayanan berpengaruh pada kepuasan konsumen. Signifikasi X2 sebesar 0,0 kurang dari 0,0,
maka H0 ditolak sehingga dapat disimpulkan harga pada kepuasan konsumen. Sisi X3 yaitu kualitas produk diperoleh P kurang dari lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas produk tidak berpengaruh pada kepuasan konsumen. Interpretasi model regresi. Ia sama dengan 0,632 plus sebagai kepuasan konsumen plus 0,289 yaitu pelayanan plus 0,685 yaitu harga plus 0,128 yaitu kualitas produk. Berdasarkan hasil model regresi tersebut, dapat dikatakan bahwa setiap penambahan satu satuan variabel pelayanan atau X1, maka kepuasan konsumen akan bertambah sebesar 0,289 satuan jika variabel lain dianggap konstan atau hubungan positif. Setiap penambahan satu satuan variabel harga, maka income akan bertambah sebesar 0,685 satuan jika variabel lain dianggap konstan, hubungan positif. Setiap penambahan satu satuan variabel kualitas produk, maka income akan bertambah sebesar bukan income, tapi kepuasan konsumen akan bertambah sebesar 0,128 satuan jika variabel lain dianggap konstan, hubungan positif. Uji normalitas atau metode grafik. Langkah yang pertama yaitu analyze, masuk ke regression, linear. Setelah itu masukkan variabel X dan Y sesuai kriterianya, klik tombol plots, beri tanda centang pada normal probability plot. Setelah itu klik continue atau OK. Bisa dilihat pada tabel, pada grafik, berdasarkan grafik output grafik normal PP plot tersebut dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar sekitar garis dan namun belum sepenuhnya mengikuti garis diagonal, maka nilai residual tersebut belum terdistribusi secara normal. Uji normalitas atau uji statistik. Yang pertama yaitu analyze, setelah itu regression, linear. Setelah itu masukkan variabel X dan Y, lalu klik tombol save, beri tanda centang pada unstandardized pada kotak residual. Nah, langsung saja ke OK. Setelah itu bisa juga lewat analyze, deskriptif, statistik, lalu explore. Langsung ke masukkan unstandardized tadi atau res 1 di dependent list, lalu OK. Bisa dilihat dari tabel di atas, uji normalitas menggunakan kriteria pengujian yaitu signifikasi lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Lalu signifikasi kurang dari 0,05 maka data tidak terdistribusi secara normal. Berdasarkan output uji normalitas residual tersebut dapat diketahui bahwa nilai signifikasi sebesar 0,000 karena nilai signifikasi kurang dari 0,05 maka residual tidak terdistribusi secara normal sehingga asumsi normalitas residual belum bisa terpenuhi. Masuk ke analisis, regresi, autokorelasi, dan multikolinearitas. Langkah pertama yaitu analyze, klik regression, setelah itu linear, masukkan variabel independen dan dependennya. Setelah itu statistik, checklist estimate, Durbin Watson, model fit, descriptive, collinearity diagnostik, lalu continue. Untuk yang plot, checklist normal probability plot, lalu continue. Yang keempat ada save, checklist under unstandardized di kolom residual, lalu continue. Masuk ke uji autokorelasi. Bisa kita lihat di tabel model summary. Untuk Durbin Watson-nya diperoleh 2,174, tabel DW dengan K sama dengan 3, dan N sama dengan 110, diperoleh DL sama dengan 1,6336, DU sama dengan 1,7455, 4 min DU sama dengan 2,2545, yang terakhir ada 4 min DL yaitu 2,8367. Dari output tersebut, dan dengan memperhatikan tabel DW,
K sama dengan 3 dan N sama dengan 110, maka nilai DU yang lebih besar dari batas DU sama dengan 1,7455 dan kurang dari batas 4 min DU sama dengan 2,2545 atau DU kurang dari 2,174 kurang dari 4 sedangkan 2,174 kurang dari 4 min DU. Maka dapat disimpulkan tidak ada autokorelasi dan lulus uji autokorelasi alias asumsi terpenuhi. Lanjut ke uji homoskedasitas dan heteroskedasitas. Selanjutnya, uji homoskedasitas dan heteroskedasitas. Rangka-rangka uji homoskedasitas dan heteroskedasitas pada SPSS yaitu 1. Menuliskan nama target variabel seperti abstrakted. Kemudian ketik ABS pada numeric expression dan masukkan variabel unstandardized residual. Kemudian klik analyze, pilih regression, lalu pilih linear, dan masukkan variabel independen dan dependennya, yang dimana variabel dependen adalah variabel ABS basic. Yang keempat, hasil dari output pada tabel koefisien apabila p-value atau signifikansi kurang dari 0,05, maka radian residualnya homogen, yang dimana asumsi terpenuhi. Berdasarkan output pada gambar di atas, diperoleh nilai signifikansi konstan sama dengan 0,013, di mana 0,013 itu kurang dari 0,05. Lalu ada X1, yang dimana nilai signifikansinya 0,948. 0,948 itu lebih dari 0,05. Selanjutnya X2, 0,005. 0,005 itu kurang dari 0,005. Kemudian X3, yaitu 0,000. Yang kurang dari 0,05. Maka dari itu, model regresi dari data tersebut belum lolos uji homoskedasitas, karena tidak semua nilai signifikansi melebihi 0,05, yang dimana hanya X1 saja yang melebihi 0,05. Dari hasil output analisis data terhadap bisnis unit Pesno dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari ketiga variabel independen yang lebih dari 0,05 hanya pada variabel X1, yaitu pelayanan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terjadi masalah heteroskedasitas pada model regresi, sehingga asumsi heteroskedasitas belum terpenuhi. Selanjutnya, uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas yaitu uji multikolinearitas berdasarkan pada gambar di atas diperoleh nilai VIF pada tabel collinearity statistik semua kurang dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran multikolinearitas dan sudah lolos uji multikolinearitas. Pada bab 3, kesimpulan dari pengaruh pelayanan, harga, dan kualitas produk, diperoleh bahwa variabel pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen, yang artinya bahwa semakin baik pelayanan menurut Pesno, maka akan dapat meningkatkan kepuasan konsumen. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat liburan.